Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel aku, Sakina DLR. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan ya buat kita semua yang menjalankannya. Semoga puasanya bisa terus lancar sampai nanti Lebaran ya gitu. Walaupun lagi musim virus seperti ini, semoga kita semua dalam keadaan selalu sehat dan berjiwa positif ya untuk tetap menjalankan segala aktivitas dengan penuh sukacita. Oke, jadi di video kali ini aku mau sedikit share penjelasan sedikit tentang dropship rasio otomatis terkait pelepasan dananya ya, karena banyak banget pertanyaan yang sering ditanyakan di kolom komentar YouTube aku tentang bagaimana sih pelepasan dananya untuk terkait dropship rasio otomatis ini gitu kan. Oke, buat kalian yang pengen tahu penjelasannya kayak gimana, stay tune terus di video ini ya, dan tonton terus videonya sampai akhir. Kalau misalkan nanti kalian suka sama videonya, jangan lupa klik like dan subscribe ya, biar aku lebih semangat lagi untuk membuat video-video seperti ini gitu. Mau aku langsung aja contohin ya. Jadi kemarin aku ada orderan masuk di toko Shopee-ku. Orderannya nggak banyak, cuma satu. Ini aku mau kasih lihat contohnya aja ya. Karena kebetulan pesanannya udah selesai, udah aku proses. Jadi aku liatinnya di menu penjualan saya ini ya teman-teman. Nah, jadi ini pesanannya kemarin yang udah sampai ke tangan pembeli aku yang ada di Shopee ya. Jadi aku jualannya tas, dan kemarin kebetulan pembelinya, customernya memilih jasa pengiriman JNE Regular Cashless ya. JNE Regular Cashless ini adalah salah satu jasa pengiriman ekspedisi resi otomatis yang ada di marketplace gitu ya. Jadi resi otomatisnya itu langsung muncul ketika kita mengatur pengirimannya begitu. Nah, oke, jadi kemarin harga produknya yang aku jual di Shopee itu 85.000 ya teman-teman. Karena customer aku ini posisinya atau alamatnya itu di Pekanbaru Riau ya. Jadi dia kena ongkir atau kena biaya pengiriman sebesar 35.000 gitu. Jadi pada saat itu customernya transfer ke Shopee itu totalnya 120.000 ya. Jadi harga barang plus biaya pengiriman. Di sini karena kebetulan aku tokonya belum daftar gratis ongkos kirim atau gratis free ongkir gitu ya. Jadi customernya tetap bayar ongkir sebesar 35.000 gitu. Nah, pertanyaannya teman-teman, di sini aku jualannya kan nggak stok barang gitu ya. Alias aku jualannya itu masih dropship gitu. Jadi aku ambil barangnya di supplier dulu. Di supplier dulu baru aku teruskan ke customer aku yang ada di Shopee. Nah, karena kemarin tuh aku dropshipnya di marketplace Tokopedia, ini mau aku langsung liatin aja bekas transaksinya ya. Ini aku liatinnya di email aja ya, karena sama aja sih. Nah, jadi kemarin aku beli barangnya di supplier Tokopedia ya teman-teman. Aku beli barangnya harganya 59.000. Karena toko supplier dan toko Shopee aku itu jaraknya itu nggak terlalu jauh ya, jadi masih di area Jabodetabek, jadi nggak ada perbedaan yang signifikan tentang biaya kirimnya, jadi tetap sama. Aku beli barangnya di supplier itu kena biaya kirim 35.000 ya. Nah, di sini aku ngeliatin kemarin aku beli barangnya di supplier dengan harga 59.000 ya. Nah, kalau misalkan kita dropship itu kan kita langsung kirim barangnya ke alamat pembeli kita yang ada di Shopee gitu ya. Jadi karena jarak toko aku sama toko supplier tuh nggak beda jauh ya, jadi masih satu area Jabodetabek, jadi nggak ada perbedaan biaya kirim yang terlalu signifikan ya, jadi sama 35.000. Jadi
ongkos kirim dari toko supplier ke alamat pembeliku yang ada di Shopee itu sama 35.000 ya. Jadi aku transfer ke Tokopedia-nya itu sebesar 94.400 ditambah asuransi pengiriman ya. Jadi kalau di Tokopedia tuh kayak ada asuransi pengirimannya juga. Jadi aku transfernya harga barang, biaya kirim, sama biaya pengiriman asuransi gitu ya. Jadi total yang harus aku transfer ke Tokopedia adalah 94.400 gitu. Nah, pertanyaannya apakah saya apakah saya rugi gitu ya. Sementara saya jual di Shopee itu harga 85.000 tapi saya beli di suppliernya itu harga barang plus ongkir itu 94.400 gitu. Nah, ini pertanyaan ini yang mungkin yang bikin kalian agak ngeganjel ya di benak kalian sebagai seorang dropshipper. Apakah kalian rugi gitu, misalkan kalian dropship rasio otomatis dengan bayar ongkos kirim ke supplier gitu. Nah, seperti ini ya penjelasannya teman-teman. Jadi, meskipun ya kalian itu bayar biaya kirim pada saat kalian beli di toko supplier kalian untuk kalian teruskan ke alamat pembeli kalian yang ada di Shopee, kalian gak akan rugi ya teman-teman, karena biaya kirim itu akan diganti atau dibayarkan oleh sistem Shopee pada saat barangnya ini yang kalian dropshipkan ini sudah sampai ke tangan pembeli kalian, sudah diklik pesanan diterima oleh customer kalian gitu ya. Jadi walaupun kalian berjualannya lebih rendah dari harga supplier sama biaya ongkos kirim pada saat kalian beli di supplier, kalian gak akan rugi karena kalian nanti ongkos kirimnya akan diganti oleh Shopee gitu. Nah, seperti ini ya aku liatin pelepasan dananya masuknya di saldo penjual ya teman-teman. Kalau misalkan barang yang udah selesai itu pasti masuknya ke saldo penjual. Karena di sini aku saldonya udah aku tarik ya. Biasa buat aku puterin lagi buat jadi modal. Jadi udah Rp0, udah kosong saldonya. Aku bakal liatin di menu transaksi ini. Yang mana ya? Nah, ini dia yang pembayaran oleh Rizky Motret sebesar 120.000. Nah, ini dia ya teman-teman. Walaupun kita memasang harganya suatu produk kita itu, misalkan ini aku ambil contoh 85.000 ya, dan biaya kirimnya 35.000, kan totalnya 120.000 nih teman-teman ya. Kita beli di supplier 94.400. Ongkos kirimnya kan sama ya, 35.000 ya. Nah, si 35.000 ini akan diganti oleh Shopee di saldo penjual kalian kalau misalkan barangnya udah diterima oleh customer kalian yang ada di Shopee gitu. Jadi nanti bakal diakumulasi antara harga jual produk dan biaya kirim gitu. Jadi nanti yang akan masuk ke saldo penjual kalian itu harga barang plus ongkos kirim kalian gitu. Jadi bukan hanya 85.000 atau 94.000 tadi gitu ya. Jadi intinya yang bakal masuk ke saldo penghasilan kalian atau saldo penjualan kalian itu harga barang plus ongkir gitu ya. Jadi sesuai sama jumlah yang customer kalian di Shopee transfer ke Shopee gitu. Kalau misalkan customer kalian transfernya 120.000 ya nanti yang 120.000 itu yang bakal masuk ke saldo penjualan kalian gitu. Jadi bukan hanya 85.000 itu harga barang itu gitu. Gitu ya teman-teman, semoga paham. Jadi intinya kalau dropship rasio otomatis itu meskipun kita bayar ongkir di supplier, itu ongkos kirimnya akan diganti oleh Shopee pada saat barangnya sudah diterima gitu ya. Jadi kalian gak usah khawatir yang kalian berjualan yang masih dropship dan menggunakan ongkos kirim gitu ya. Kalau misalkan kalian beli di supplier, emang begitu kalau dropship. Jadi kita nombokin dulu atau kita talangin dulu
ke supplier untuk kita teruskan ke alamat pembeli kita. Baru nanti kalau misalkan barangnya sudah sampai ke tangan pembeli kita, uangnya akan cair ke saldo penghasilan kita, begitu ya. Nah, di sini kalian gak usah bingung kenapa di Shopee jasa pengirimannya JNE reguler, kok di Tokopedia tadi JNT Express ya. Karena tadi di supplier aku di Tokopedia itu nggak aktifin jasa pengiriman JNE cashless ya. Mungkin areanya kurang menjangkau atau gimana. Tetap sama aja prosesnya kayak video aku sebelumnya, gimana cara merubah resi otomatis itu ya. Kalau misalkan kita berjualan dropship di marketplace, kalian tinggal menghubungi customer service-nya untuk kalian bantu support untuk rubah resi. Nanti bakalan dibantu oleh CS-nya. Biasanya 1 kali 24 jam, kalau cepat itu udah dibantu gitu. Tapi kalau misalkan lama biasanya 3 harian tuh baru bisa dirubah statusnya dari dikemas menjadi dikirim gitu. Jadi kalian gak usah khawatir kalau misalkan kalian dropship resi otomatis ini gitu ya. Terus yang satu lagi, kalau misalkan kalian masih bingung, kok kalau misalkan kita dropship itu trackingnya nggak terlihat ya perpindahannya dari satu tempat ke tempat lain. Nah, itu juga banyak banget yang nanya. Emang seperti itu ya teman-teman kalau misalkan kita dropship resi otomatis. Jadi kalau kita minta bantuan CS itu hanya status perubahannya aja yang berubah ya, jadi dikemas, dari dikemas menjadi dikirim. Jadi kalau untuk transit perpindahannya dari satu tempat ke tempat lain itu nggak bisa terlihat gitu. Jadi pastikan aja ke pembeli kalian yang ada di Shopee atau marketplace untuk sabar dan mengerti bahwa prosedur dropship itu seperti itu gitu. Kalau misalkan kita nggak stok barang gitu ya. Beda halnya kalau misalnya kita punya barang sendiri, kita pakai resi otomatis ya, mudah aja kita tinggal kirim ke ekspedisi, nanti trackingnya bisa kelihat ya dari satu titik ke titik lainnya gitu. Nah, untuk yang tokonya belum daftar gratis ongkir ekstra, ini prosesnya seperti ini ya penjelasannya. Tapi kalau misalkan toko kalian, toko Shopee-nya udah daftar free ongkir, nanti untuk pelepasan dananya juga sama. Yang dipotong itu bukan harga barangnya ya, tapi biaya kirimnya yang akan dikurangi, biasanya 0,7% dari biaya kirim yang ditanggung oleh penjual gitu. Nah, ada lagi pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar YouTube aku tentang dropship juga. Jadi misalkan kita dropship dari satu marketplace ke marketplace lain, misalkan aku ambil contoh dari Tokopedia ke Shopee gitu misalkan ya. Terus kalian sudah order ke supplier dan sudah dikirim oleh supplier ke customer kalian yang ada di Shopee. Barangnya bahkan sudah sampai ke tangan pembeli, namun status perubahannya itu belum berubah dari dikemas menjadi dikirim gitu. Nah, itu bagaimana tentang terkait pelepasan dananya gitu ya. Sementara kita sudah informasikan ke pembeli untuk klik pesanan diterima namun tidak direspon atau tidak ditanggapi gitu ya. Nah, kalau misalkan masalahnya seperti itu ya teman-teman, kalian tunggu aja selama 12 hari kerja gitu ya. 12 hari kerjanya itu setelah barang diterima oleh pembeli kalian gitu. Jadi misal aku ambil contoh, barang diterima oleh customer kalian itu tanggal 1. Nah, berarti baru tanggal 13-nya saldo kalian akan diteruskan ke saldo penjual toko kalian gitu. Jadi kalian harus nunggu 12 hari kerja dulu agar saldo penghasilan kalian itu masuk ke saldo penjual toko Shopee kalian gitu. Jadi kalian harus sabar aja tungguin, karena sistem Shopee juga nggak bisa kayak ngebantu banyak gitu kalau misalkan dropship gini ya. Jadi itu otomatis
pelepasan dananya itu otomatis akan ditransfer ke saldo penjual kalian kalau waktu yang ditentukan itu udah terpenuhi gitu ya. Sama kayak kalau misalkan kita jualan di Shopee yang biasa gitu ya, kan kadang suka ada pembeli yang barang udah diterima sama pembeli tapi pembeli itu nggak kunjung klik pesanan diterima, otomatis kan saldo nggak langsung dilepaskan begitu aja ke saldo penghasilan oleh Shopee ya. Jadi ditahan dulu selama kurang lebih 3 hari, baru kalau misalkan udah 3 hari kerja itu biasanya saldo akan otomatis masuk ke saldo penghasilan begitu. Nah, mungkin itu dia sedikit share penjelasan dari aku tentang dropship resi otomatis ya. Semoga video kali ini bisa menjawab pertanyaan yang mungkin yang banyak yang masih bingung tentang hal ini. Sama aku juga sebenarnya masih bingung karena kalau untuk dropship itu agak ribet gitu kalau misalkan kita belum kayak paham lebih dalam gitu. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Kita di sini sama-sama belajar ya teman-teman. Semoga usaha kita semakin lancar dan omsetnya bisa apa yang diharapkan oleh kita gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau misalkan kalian masih bingung ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar video ini. Insya Allah kalau misalkan aku bisa bales, aku jawab gitu ya. Terima kasih sekali lagi sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.